Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tafsir surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur. Al-Takatsur. Surah At-Takatsur. Tapi sebelum kita menyampaikan penafsiran tentang surah At-Takatsur, kita sedikit menyinggung tentang pembahasan harta. Harta. Karena sangat erat kaitannya antara harta dengan surah yang akan kita baca nanti, yaitu tentang surah At-Takatsur. Berkenaan tentang harta atau berbicara tentang harta, semua orang pasti suka tentang harta. Semua orang pasti suka dengan yang namanya harta. Semua manusia pasti suka yang namanya harta, tanpa terkecuali. Mulai dari yang kecil, yang besar, kakek nenek, remaja. Semua orang yang normal pasti suka yang namanya harta. Entah apapun itu statusnya, entah apapun itu golongannya, maka semua manusia, maka dia pasti suka yang namanya harta. Tidak melihat tentang dia orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang apa dan seterusnya. Semua manusia pasti suka yang namanya harta. Setuju atau tidak? Setuju. Ketika seseorang dikasih harta berupa uang misalkan, ada tidak yang tidak suka uang? Tidak. Semua orang suka yang namanya uang, dan uang bagian daripada harta. Pertanyaannya sekarang, kenapa manusia suka yang namanya harta? Kenapa orang suka yang namanya harta? Alasannya, jawabannya, karena itu merupakan tabiat, itu merupakan naluri yang ditimbulkan oleh Allah dari dada-dada manusia. Sebab tidak seorang pun yang lahir di muka bumi ini tidak suka yang namanya harta. Semua pasti suka yang namanya harta. Oleh itu, tidak salah seseorang ketika dia suka harta secara mutlak, tidak salah. Karena memang Allah telah menjadikan kita condong, Allah telah menjadikan kita suka. Sifat bawaannya manusia suka sama harta. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Imran ayat 13, Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan indah bagi manusia sesuatu hal yang membuat dia senang, di mana syahwatnya condong terhadap perkara itu. Jadi Allah membahasakan dalam surah Al-Imran dengan kata syahwat. Dan kita tahu makna syahwat di sini tidak
mengerucut pada satu makna yaitu tentang perempuan. Karena kadang kita membahas tentang syahwat yang itu adalah perempuan. Padahal maknanya syahwat itu umum. Makanya Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbu syahawat. Dijadikan bagi manusia condong, senang terhadap apa-apa yang membuat syahwatnya mengikuti syahwatnya, keinginannya, begitu maksudnya. Dibuat senang terhadap hal-hal yang diinginkan oleh syahwatnya, keinginannya. Dan syahwat tidak terbatas hanya perempuan. Terus apa pengertiannya syahwat secara umum? Allah jelaskan lagi. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Betul, perempuan memang yang dominan. Betul, memang perempuan atau wanita yang utama dari syahwat. Tapi bukan hanya wanita. Minan nisa, selain nisa, al-banin, apa yang bani? Anak, keturunan. Jadi keturunan itu juga merupakan syahwat. Wal banin wal qanatiril muqantarah, serta harta yang menumpuk. Harta. Di sini saksi pembahasannya kita. Wal qanatiril muqantarah. Semua manusia dibuat condong oleh Allah terhadap harta. Yang kemudian Allah menyebutkan harta yang seperti apa yang disukai sama manusia. Yang pertama adalah emas. Berarti emas ini mengandung syahwat. Artinya orang yang suka mengumpulkan emas kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka itu termasuk syahwat. Minad dhahabi wal fiddah, perak. Manusia itu suka mengumpulkan perak, suka koleksi perak, tumpuk-tumpuk harta, termasuk juga ini syahwat. Allah bahasakan dalam Al-Quran. Tidak hanya emas, tidak hanya perak, lebih daripada itu apa lagi? Minad dhahabi wal fiddati wal khayl, kuda, nyarang. Dan kuda termasuk syahwat. Bukan berarti kuda syahwat maksudnya ketika tidak lihat kuda tidak bersyahwat. Agak lain itu. Enggak. Tapi maksudnya semua orang suka mengumpulkan kuda sehingga ketika terkumpul beberapa kuda, misalkan 20 sampai 20, maka itu juga syahwat. Yang kemudian tidak keluarkan zakatnya, itu namanya syahwat. Tercela. Wal khayl, dan tidak heran sebagian kuda jauh lebih mahal daripada sebagian kendaraan kita. Sebagiannya ya, tapi tidak semua. Tidak semua. Terbukti misalkan orang yang mengoleksi kuda, utamanya kuda pacu itu, tidak sedikit atau sebagian dari kita kudanya jauh lebih mahal daripada kendaraannya. Apalagi kalau kendaraan seperti bajai, becak dan seterusnya, tentu kuda jauh lebih mahal. Makanya Allah bahasakan kuda juga ini sebagai syahwat. Wal khayl, kemudian al-musawwamati wal an'ami wal harth, binatang ternak serta ladang sawah, itu juga merupakan syahwat. Binatang ternak seperti apa? Sapi, kambing, kerbau dan seterusnya. Kemudian tanah, kebun, itu juga bisa itu merupakan syahwat semua. Artinya orang-orang yang banyak tanahnya, mungkin banyak binatang ternaknya, itu merupakan syahwat. Pertanyaannya sekarang, apakah semua di dalam Islam yang berbau tentang syahwat itu dilarang? Jawabannya tidak secara mutlak.
tidak secara mutlak. Semua hal yang berkaitan tentang syahwat di dalam Islam tidak selalu dilarang, tidak selalu dilarang. Kenapa? Karena itu memang bawaannya manusia, naluri, tabiat daripada manusia itu sendiri. Contoh, saya kasih contoh. Ya. Jadi tidak semua hal yang berbau tentang nafsu, syahwat itu dilarang. Kenapa? Alasannya tadi karena itu merupakan tabiat, naluri, bawaan lahiriah dari manusia itu sendiri. Yang Allah memang kasih kita itu perasaan. Saya suka sama harta, saya suka sama hewan ternak, kalau banyak dan seterusnya. Nah, Islam datang untuk mengatur semua hal-hal yang berbau dengan syahwat supaya kita tidak melanggar aturan-aturan agama yang Allah telah perintahkan. Jadi bukan berarti ketika Islam datang semua hal yang berbau tentang syahwat itu dilarang, tapi Islam datang untuk mengatur. Ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, yang dimana ketika kita memang memiliki syahwat di situ, jangan sampai kita tergelincir, salah dalam menggunakan misalkan harta tersebut. Tidak dilarang sama sekali. Saya kasih contoh. Apa yang Allah tadi bilang? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa. Perempuan. Di dalam Islam, seorang laki-laki tidak dilarang untuk menyukai seorang perempuan. Tafadhol, silahkan. Tidak dilarang sama sekali. Perempuan tidak dilarang untuk menyukai laki-laki. Tafadhol, silahkan. Yang dilarang itu kalau ada laki-laki suka sama laki-laki. Yang dilarang itu perempuan yang suka sama perempuan. Karena ini keluar dari batas normal, keluar dari batas fitrah, naluri. Apakah Islam ketika datang kemudian kita berhasrat dengan perempuan lawan jenis itu dilarang? Tidak sama sekali. Tapi Islam datang untuk mengatur rambu-rambu yang berkaitan tentang hubungan lawan jenis. Silahkan suka, silahkan mencintai, tapi ada rambu-rambunya, ada aturan-aturannya, ada adat-adatnya, ada etikanya. Tidak mesti ketika kita cinta harus dipacaran. Tidak mesti ketika kita suka sama seorang lawan jenis tidak mesti kita pacaran. Kenapa? Karena Islam mengatur semua rambu-rambu yang berkaitan tentang wanita. Tidak dilarang suka, terus terang tidak dilarang. Karena itu tabiat. Tapi yang Islam larang, yang Allah larang itu ketika kita keluar dari rambu-rambu yang Islam telah tentukan batasannya. Misalkan memacari anak orang yang belum halal, ini kan keluar daripada batasan Islam. Kapan kita keluar dari batasan-batasan ini? Berarti kita sudah melenceng, menyimpang, bukan Islami namanya, bukan Islami. Karena begini, segala sesuatu yang sifatnya hal manusiawi itu harus dijadikan Islami. Catat benar-benar ini. Segala sesuatu yang sifatnya manusiawi itu tidak boleh keluar dari tata cangkrama Islami. Boleh, tapi ada Islam yang mengatur kita. Ada Islam yang mengatur kita. Contoh itu tadi, hubungan antara lawan jenis. Tidak mengapa seorang laki-laki ikhwan menyukai seorang akhwat atau sebaliknya, tidak mengapa.
Tapi yang dilarang itu ketika kita melewati rambu-rambu yang Allah telah tentukan di dalam Islam itu sendiri. Contoh sederhananya tadi seperti itu. Tidak boleh pacaran, tidak boleh mendekati zina, tidak boleh sering chat-chat dan seterusnya kalau tidak ada kepentingan dan seterusnya. Karena tidak selamanya hal yang manusiawi itu Islami. Ini suatu kaidah yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang. Tidak selamanya hal yang manusiawi itu Islami. Contoh yang kedua, itu tadi contoh pertama. Contoh yang kedua, ketika ada seorang manusia ibadahnya rajin, sholat tahajud rajin, masya Allah, sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah lancar, kemudian puasa Senin Kamis bahkan puasa Daudiyah lancar. Kemudian apanya lagi? Bersedekah lancar. Kemudian orang yang seperti ini setelah dia merasakan ibadah, puasa, sholat, sedekah, haji, umroh dan seterusnya, secara manusiawi pasti muncul perasaan saya orang yang alim. Setelah sekian banyak kita melakukan amal soleh, pasti saja muncul perasaan saya ini orang suci, saya ini orang alim. Apakah itu boleh? Boleh. Manusiawi. Yang dilarang di dalam Islam itu merasa dirinya yang paling suci, merasa dirinya yang paling alim, merasa dirinya yang paling pintar. Islam tidak melarang kita pintar, tapi Islam melarang kita untuk sok pintar. Islam tidak melarang kita untuk menjadi hamba yang suci, tapi Islam melarang kita untuk menjadi hamba yang sok suci. Sok-sok dilarang. Justru Allah memerintahkan kita untuk mensucikan diri kita. Jadi ketika ada orang yang disibukkan dengan ibadah, kemudian taat, hal-hal kebaikan, pasti muncul saja dalam perasaannya ini, saya sudah baik. Saya sudah baik. Perasaan itu memang manusiawi. Manusiawi. Tapi kembali ke kaidah yang pertama, apakah seluruh hal yang berbau tentang manusiawi pasti Islami? Tidak. Tidak. Jadi tidak setiap hal yang manusiawi yang dianggap naluri sebagai naluri itu Islami, tidak. Contohnya itu tadi, merasa suci ketika kita sudah banyak melakukan ibadah. Ini manusiawi. Terkadang muncul di perasaannya seseorang, di benaknya, alhamdulillah banyak sibuk maka ibadah, sibuk maka belajar, sibuk maka juga sholat dan seterusnya. Kayaknya jadi orang baik maka ini. Itu tidak Islami. Sebab Allah dalam Islam itu sendiri yang dilarang itu merasa sok suci, merasa sok pintar, merasa ini dan seterusnya. Justru yang diperintahkan itu bagaimana kita selalu berusaha mensucikan diri. Karena beda ya, berusaha mensucikan diri atau mensucikan diri dan merasa suci. Beda tuh sama merasa suci sama berusaha mensucikan diri. Dua kata yang berbeda. Satu tentang proses, satu tentang membanggakan diri. Yang berproses yaitu mensucikan diri. Makanya Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha.
Sungguh beruntung orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ini baru Islami. Ini baru Islami. Tapi kalau kita merasa diri kita yang paling suci, karena kita mungkin sudah belajar agama 6 tahun di pondok pesantren, kemudian kita menganggap teman-teman kita, apa sih? Mereka itu adalah orang-orang rendah di bawah kita. Tidak jauh lebih mulia dibandingkan diri saya yang sudah belajar agama mungkin. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan merasa diri kalian sok suci. Karena itu bukan hal yang Islami. Meskipun itu adalah naluri, hal yang manusiawi, tapi tidak kembali ke kaidah awal. Tidak semua hal yang manusiawi itu Islam. Sesuatu hal yang Islami. Sama seperti harta. Boleh seseorang mengoleksi harta, boleh. Boleh. Tapi harus ada rambu-rambunya. Harus ada aturan-aturannya. Harus beradab ketika punya harta. Sebagaimana yang dikatakan nanti dalam surah At-Takatsur ayat yang pertama. Allah Ta'ala mengatakan, Alhaakumut takatsur. Apa artinya alhaakumut takatsur? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakum, telah melalaikan kalian dalam hal apa? At-takatsur, bermegah-megahan, bersombong-sombongan, berpamer-pameran. Anu sedikit saja ada yang sudah dapat dari barangnya hal-hal yang mahal. Kihe wajibkuhe masuli. Bermerek. Ini baju kos ini bukan 103 loh. Tapi dibalik 301. Bermegah-megahan. Ini jubah aku nih, bukan jubah biasa. Ya, paling rendah lah 700.000. Bermegah-megahan. Alhaakum, kebinasaan, kecelakaan, kesia-siaan bagi orang-orang yang senantiasa melakukan bermegah-megahan. Pertanyaannya sekarang, apakah Islam melarang seorang muslim untuk memiliki harta yang harganya mahal? Jawabannya tidak. Misalkan ada mobil yang kemudian harganya 1M. Apakah Islam melarang kita membeli mobil atau barang dengan harga yang paling tinggi? Jawabannya tidak. Tapi kapan Islam melarang kita kemudian kita punya barang mahal, kemudian Islam melarang kita? Ketika kita mulai membangga-banggakan, memamerkan, dan itu senada dengan firman-Nya Allah dan surah At-Takatsur ayat pertama, Alhaakumut takatsur. Islam tidak melarang. Makanya segala hal yang manusiawi tidak mesti Islami. Belum tentu Islami. Tapi segala yang Islami pasti manusiawi. Islam itu masuk akal. Pasti selalu masuk akal. Makanya salah satu agama yang paling dicintai dan satu-satunya agama yang dicintai oleh Allah cuma Islam. Inna dina indallahi Islam. Itu tentang harta. Jadi Islam datang bukan berarti Islam melarang kita untuk memperbanyak harta. Tidak. Tetapi ketika kita banyak harta, jangan sampai kita disibukkan dengan harta yang banyak sehingga kita lupa dari mengingat Allah atau beribadah kepada Allah itu sendiri. Itu yang baru dilarang dalam agama.
Kemudian Islam juga tidak melarang kita untuk mempunyai barang-barang yang mahal. Silahkan beli barang yang mahal, tapi dengan cara tidak dipamerkan, tidak dijadikan bentuk berbangga-banggaan dan seterusnya. Termasuk juga dalam hal kepintaran. Berapa hafalanmu? Ketemu sama temannya waktu SD, kebetulan libur Ramadan. Berapa hafalanmu? Kalau saya kasih yang baru 10. Kemudian dia jawab sendiri. Padahal temannya tidak tanya, Rob. Kalau kita berapa hafalan tak? Dia jawab sendiri. Masih sedikit nih. Kalau saya tamak nih. Padahal tidak ditanya balik sama temannya. Kalau kita iya berapa nih hafalan tak? Tidak ditanya seperti itu, langsung spontan jawab. Sedikit ini saya tamak nih. Kemudian muka nyebelin lagi. Sedikit ini. Tafakhur, saling berbangga-bangga sama kepintaran, masuk alhaakumut takatsur. Nanti kita akan bicara tentang nama-nama surah, asbabun nuzulnya dan seterusnya. Kemudian yang sekarang, sebelum kita masuk ke tafsir surah At-Takatsur ini ayat per ayat, sebagai pendahuluan atau muqaddimah, kita akan berbicara tentang beberapa poin ke depannya. Yang pertama, nama lain daripada surah At-Takatsur ternyata telah diriwayatkan dari beberapa hadis Nabi SAW bahwasanya surah At-Takatsur itu mempunyai nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain. Yang pertama, surah At-Takatsur itu sendiri. Jadi surah At-Takatsur nama yang pertamanya adalah At-Takatsur itu sendiri. Apa artinya At-Takatsur? Bermegah-megahan. Termasuk di sini maknanya berpamer-pameran. Memamerkan sesuatu hal yang dia punya, padahal dalam rangka untuk mengecilkan orang lain. Yang pertama At-Takatsur. Kemudian nama yang kedua dari surah At-Takatsur itu, siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Nama lain daripada surah At-Takatsur. Ada yang tahu? Surah Al-Haqqum. Surah Al-Haqqum. Iya, surah Al-Haqqum. At-Takatsur berarti yang diambil adalah penggalan ayat terakhir dari ayat pertama. Akhir ayat dari ayat pertama. At-Takatsur. Sedangkan nama yang kedua Al-Haqqum, penggalan ayat pertama. Yang pertama juga, awal ayat di ayat yang pertama. Jadi namanya surah At-Takatsur ada dua. Yang pertama At-Takatsur itu sendiri, kemudian Al-Haqqum atau Al-Haqqumut Takatsur disambung. Disambung. Jadi dua namanya, At-Takatsur, kemudian Al-Haqqum, bisa juga Al-Haqqum, kemudian bisa juga Al-Haqqumut Takatsur. Dan ini ada di hadis Imam Bukhari dan juga tafsir-tafsir yang lain. Jadi nama surahnya ada dua. Sekarang asbabun nuzulnya. Berkaitan tentang asbabun nuzul tentang surah At-Takatsur. Asbabun nuzul itu apa maksudnya? Asbabun nuzul sebab turunnya ayat atau surah At-Takatsur. Apa sebab turunnya surah At-Takatsur? Secara garis besar tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang asbabun an-nuzul tentang surah At-Takatsur secara sahih. Tapi ada riwayat yang dimana sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini. Apa itu? Dimana dikisahkan
dalam sebuah riwayat ini ya, kita berbicara tentang asbabun nuzulnya surah At-Takatsur dengan riwayat yang dhaif. Kenapa saya bawakan? Supaya ketika kalian mendengarkan asbabun nuzul ini, bahwasanya kalian tahu bahwasanya asbabun nuzul ini adalah riwayat yang lemah, riwayat yang dhaif. Apa asbabun nuzulnya? Dikisahkan dalam sebuah riwayat dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, dahulu pernah di zamannya Nabi, dahulu pernah ada percekcokan, cekcok antara dua suku dari golongan Ansor. Golongan Ansor itu golongan orang asli apa? Golongan Ansor itu orang asli apa? Madinah. Nah, ahsan. Di mana orang Madinah, dua kabilah ini, dua suku ini pernah cekcok. Yang pertama suku Al-Harith, kemudian yang kedua suku Haritha. Saya ulang, berkaitan tentang asbabun nuzul surah At-Takatsur, dari golongan Ansor pernah ada cekcok antara dua kabilah. Kabilah yang pertama namanya suku Al-Harith, kabilah yang kedua atau suku yang kedua namanya Haritha. Suatu ketika dua suku ini saling cekcok. Cekcoknya tentang apa? Pamer memamerkan. Kabilah yang satu mengatakan kepada kabilah yang lain, kalian ada tidak sosok seorang tokoh di tengah-tengah kabilah kalian, suku kalian, orang yang seperti ini? Kan pada umumnya satu kelompok, satu suku itu ada orang yang dakitangi, ya, kalau kita bahasanya orang Bugis, ada orang yang dikitangi, ada orang yang terdepan namanya, orang yang disanjung. Yang kemudian satu kabilah mengatakan kepada kabilah yang lain, kalian ada tidak sosok seorang pahlawan yang seperti ini di dalam suku kalian? Kabilah yang lain mengatakan ada, bahkan jauh lebih hebat dibandingkan yang kau sebutkan tadi. Kemudian dijawab lagi, kamu ada tidak sosok seorang pahlawan seperti ini dan seperti itu di dalam kabilahmu? Dijawab lagi, ada, bahkan lebih daripada itu. Sampai-sampai tidak ada yang mau mengalah antara dua suku ini, dua kabilah ini. Akhirnya berjanjianlah dua suku ini sampai ke kuburan. Sampai ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Matingkok-tingkok, sembunyi-sembunyi, sampai di kuburan masih berdebat. Kemudian salah satu kabilahnya mengatakan lagi, coba perhatikan kuburan-kuburan yang ada di sini, yang termasuk dari kabilah kami, orang-orang yang terpandang, orang-orang kayanya, orang-orang yang berilmunya. Kalian ada tidak orang-orang yang seperti ini di dalam kabilah kalian, di dalam suku kalian? Suku yang satunya menjawab, ada. Maka ada di sana kuburannya seperti ini, saling menunjuk. Jadi datang ke kuburan dalam rangka untuk memamerkan kuburan, bukan untuk mengingat kematian. Yang seharusnya ketika kita datang ke kuburan dalam rangka untuk apa? Ingat kematian. Tapi ini tidak, datang ke kuburan dalam rangka untuk bermegah-megahan, pamer-pameran. Coba lihat kuburannya fulan, tinggi, besar, dan seterusnya. Saling membangga-banggakan bangunannya juga satu sama yang lain. Akhirnya turunlah surah At-Takatsur. Allah Ta'ala mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tapi sayang hadisnya atau riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Kemudian berkaitan tentang ini, tentang kuburan, di mana sebagian apa sekarang kita dipertontonkan sama media
bahwa ketika kita sebagian orang muslim ketika ke kuburan bukan lagi mengingat kematian. Iya atau tidak? Iya. Jadi ketika kita ke kuburan bukan lagi tujuan utama untuk mengingat kematian. Tapi ya datang ke kuburan dalam untuk mendoakan orang yang telah meninggal, oke. Tapi tujuan utamanya tidak lagi untuk mengingat yang namanya kematian. Dan anehnya zaman sekarang, ketika kita ziarah kubur, masih sempat untuk posting sana sini, cekrik sana sini. Sampai ke kuburan bukannya ucapkan doa salam kepada penghuni kuburan, malah kita lakukan apa? Foto bersama kayak dulu. Kemudian upload di Instagram. Video dan seterusnya. Kemudian tidak sedikit di antara kaum muslimin ketika meninggal keluarganya, kuburannya ditinggikan, dimegah-megahkan, ya. Dan media memberitakan itu semua kepada dunia. Misalkan contoh tentang kuburannya raja-raja di Mesir, Firaun, yang segitiga itu, piramid. Mereka kan dikuburkan di situ. Jadi orang datang ke situ bukan lagi memang dalam rangka untuk mengingat kematian, tapi dalam rangka untuk apa? Datang ke piramid, healing, jalan-jalan, untuk bermegah. Wow, masya Allah, sekedar itu. Padahal sunnahnya Nabi dalam rangka untuk menziarah kubur itu apa? Mengingat kematian. Termasuk 7 keajaiban dunia yang kita kira itu adalah 7 keajaiban dunia, padahal bukan ji. Yaitu yang ada di India, satu bangunan yang terkenal dengan istilah 7 keajaiban dunia, salah satunya yang ada di India yaitu apa? Taj Mahal. Itu bukan bangunan-bangunan megah yang bagaimana, justru itu adalah kuburan. Kuburan itu adalah kuburan yang dimegah-megahkan, yang diwau-waukan, bahkan menjadi salah satu berita 7 keajaiban dunia. Pertanyaannya sekarang, kira-kira yang mencetuskan nama 7 keajaiban dunia itu orang Islam atau orang non-Islam? Non-Islam. Kenapa non-Islam? Supaya orang Islam itu ketika ziarah kubur tidak lagi menghiraukan sunnah-sunnahnya nabinya, berpindah arah. Dan terbukti sedikit demi sedikit kaum muslimin ketika ziarah kubur lain daripada yang lain tujuannya. Ada ini yang pergi sekedar healing, ada yang sekedar video, foto-foto dan seterusnya. Padahal itu bukan daripada tujuan utama dilaksanakannya atau disyariatkannya ziarah kubur. Dan Taj Mahal itu merupakan kuburan, bukan bangunan antik, bukan juga bangunan yang spesial apa, justru itu adalah kuburan. Dikisahkan seorang suami, sepasang suami istri, di mana seorang istri meninggal dunia. Saking sayangnya seorang suami kepada istrinya ini yang meninggal, akhirnya dibangunkanlah dari kuburannya istrinya ini yang disayangnya itu bangunan yang megah, yang kemudian kita kenal dengan istilah Taj Mahal. Taj Mahal. Bangunannya tinggi, besar, megah, memang mewah. Kemudian beralih tentang keutamaannya. Apa keutamaan ketika kita membaca surah At-Takatsur? Kita bagi menjadi 2. Yang pertama, keutamaan secara umum. Keutamaan secara umum ada. Kenapa? Sebab surah At-Takatsur ini termasuk surah yang masuk dalam kategori surah Al-Mufassal. Jadi dalam istilah tafsir ada namanya surah Al-Mufassal.
Kenapa surah At-Takatsur ini menjadi surah yang istimewa secara umum? Dikarenakan surah At-Takatsur ini menjadi salah satu bagian dari surah Al-Mufassal. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal? Yaitu surah yang istimewa, sangat-sangat istimewa, yang tercantum di dalam Al-Quran, yang tidak pernah ada di dalam Injil, Taurat, begitupun dengan Zabur. Tidak ada samanya, sehingga dia dikatakan Al-Mufassal. Nah, kalau berbicara tentang keutamaan surah At-Takatsur secara umum, maka dia masuk ke sini. Keutamaan secara umum. Tapi kalau kita berbicara tentang keutamaan secara khusus, maka ada hadis yang membicarakan tentang keutamaan surah At-Takatsur secara khusus. Apa hadisnya? Hadis ini terdapat dalam tafsir Al-Baydawi. Ini baru pembukaannya ya, belum kita masuk ke tafsirnya surah At-Takatsur. Riwayat ini ditemukan dalam tafsir Al-Baydawi, di mana di situ dikatakan, ini hadis ya, bahwasanya keutamaan surah At-Takatsur, hadis tersebut mengatakan, man qara'a alhaakumut takatsur, siapa yang membaca alhaakumut takatsur, lam yuhasibhu Allahu bin na'imil ladzi an'ama bihi 'alaihi fi darid dunya, maka Allah tidak akan pernah menghisab hamba tersebut di akhirat kelak dengan nikmat yang dia dapatkan di waktu di dunia, kalau dia rajin membaca surah At-Takatsur. Enak apa tuh? Enak sekali. Segala nikmat yang kita dapat di dunia ini tidak dipertanggungjawabkan nih ketika kita rajin membaca surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidak ditanya nih tentang masa muda tak. Tidak ditanya nih tentang harta yang kita peroleh, dari mana kita infakkan. Tidak ditanya nih lagi tentang ilmu begini-begini. Kemudian lanjutan hadisnya, wa u'tiya minal ajri ka'anna qara'a alfa ayah. Setiap kali kita membaca surah At-Takatsur satu kali, maka kita akan diberikan pahala seolah-olah pahalanya senilai 1000 kali. 1000 kali. Satu kali membaca surah At-Takatsur, maka dihitung pahalanya seperti membaca Al-Quran senilai dengan 1000 ayat. 1000 ayat. Jangan mengantuk ya, jangan dengar sampai di sini saya. Hadisnya palsu. Ya, hadisnya palsu. Sebagaimana yang diberitakan oleh pakar hadis, oleh ulama hadis, yaitu Imam Al-Munawi, beliau mengatakan hadza hadisun maudhu'. Ini hadisnya palsu. Jadi kesimpulannya apa? Tidak ada hadis secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan surah At-Takatsur. Tapi kalau secara umum ada. Dengan sebab karena surah At-Takatsur ini termasuk kategori ayat atau surah yang termasuk surah Al-Mufassal. Apa yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal? Surah yang istimewa, yang tercantum di dalam Al-Quran, tidak tercantum di dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Tidak ada samanya. Tidak ada samanya. Kemudian At-Takatsur Makkiyah atau Madaniyah, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya At-Takatsur ini termasuk surah Makkiyah, yaitu turun di mana ketika Nabi SAW belum melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian insyaallah pada pertemuan selanjutnya baru kita masuk tentang tafsir surah At-Takatsur secara merinci, ayat per ayat. Alhaakum At-Takatsur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.